Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nanda-nanda semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Sebelum itu, kalian bisa like, comment, and subscribe pada channel YouTube SMK Perbankan Nasional. Nah, dan nanti akan ada soal yang harus kalian jawab. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban yang paling tepat nanti kalian akan dapat reward. Untuk penjelasannya, mari kita saksikan peluang suatu kejadian. Saya akan jelaskan tentang definisi peluang, peluang komplement, dan frekuensi harapan. Pertama, untuk definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang suatu kejadian A dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. PA itu peluang kejadian A, NA banyaknya kemungkinan terjadi, kemudian NS itu banyaknya semua kemungkinan. Untuk rentang peluang kejadian A dari 0 sampai dengan 1. Jika peluangnya 0, maka kejadian itu mustahil terjadi. Namun, jika peluangnya sama dengan 1, maka kejadian itu pasti terjadi. Untuk contoh dari peluang, sebuah dadu dilambungkan 1 kali. Berapa peluang muncul mata dadu bernomor ganjil? Nah, pasti kalian tahu ya sisi pada dadu. Nah, sisi pada dadu itu ada 6. Sehingga banyaknya semua kemungkinan atau NS itu sama dengan 6. Kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu bernomor ganjil. Untuk bernomor ganjil, dadu bernomor ganjil itu ada 1, 3, dan 5. Sehingga banyaknya kemungkinan terjadi yaitu ada 3. PA sama dengan NA per NS. Nah, kita substitusikan nilai NA dan NS-nya. NA-nya yaitu 3 dan NS tadi 6. Sehingga bisa kita sederhanakan yaitu sama dengan setengah. Ya, semoga kalian paham untuk contoh 1. Kemudian untuk contoh yang kedua. Contoh kedua, sebuah kantong berisi 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Jika diambil 4 kelereng sekaligus secara acak, maka tentukan peluang terambilnya kelereng merah. Nah, peluang kejadian A atau kejadian A adalah kejadian terambilnya kelereng merah. Kita cari dulu NA sama NS-nya terlebih dahulu ya. Untuk mencari NA dan NS, kita menggunakan kombinasi. Kenapa kita menggunakan kombinasi? Karena di sini ketika memilih itu tidak memperhatikan urutan. Yang pertama kita cari NA-nya. Kita cari NA-nya dengan cara NA sama dengan kombinasi 4 dari 6, yaitu yang diambil 4 kelereng merah dari 6 kelereng merah yang tersedia, sehingga sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Sehingga kita cari nilainya sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 dikali 1 faktorial kali 4 faktorial. Nah, kita coret 4 dengan 4 ya. Kita coret 4 sama 4 sehingga sisanya 6 kali 5 bagi 2 sama dengan hasilnya itu 15. Nah, ini untuk
NA-nya, kita dapat nilai 15 ya. Kemudian untuk NS-nya, kita cari NS-nya ya. NS-nya itu kombinasi 4 dari 11. 4 yang akan kita ambil dan 11 itu jumlah yang ada kelerengnya ya. Jumlah yang ada dalam kelereng itu ada 11. Nah, 11 ya sama dengan 11 faktorial per 11 dikurangi 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial, sehingga dapatnya 11 faktorial per 7 faktorial dikali 4 faktorial. Kita jabarkan untuk 11 dikali dengan 10 dikali dengan 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 4-nya kita jabarin 4, 3, 2, dan 1 faktorial. Nah, di sini untuk 7-nya kita coret ya. Kita coret. Nah, di sini ada yang bisa kita bagi. Kita bagi 8 bagi 4 itu 2 sisanya. Kemudian 9 bagi 3 itu sisanya 3. Kemudian 10 bagi 2 itu sisanya 5 ya. Sehingga masih ada 11 kali 5 kali 3 kali 2 sama dengan 330. Nah, ini untuk NS-nya. Tadi udah kita dapat juga NA-nya, yaitu sama dengan 15. Sehingga berapa sih peluang terambilnya 4 kelereng merah? Sehingga PA sama dengan NA-nya tadi 15 per NS-nya 330, atau bisa kita sederhanakan dengan 1/22 ya. Jadi untuk peluang terambilnya 4 kelereng merah itu 1/22 ya. Itu untuk peluang. Kemudian saya lanjutkan untuk materinya lagi, yaitu tentang peluang komplement. Jika peluang kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A dirumuskan dengan peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Nah, di sini kalau komplement dia pakai tanda C yang berbentuk pangkat, tapi bacanya peluang komplement kejadian A ya. Untuk contohnya di sini ada contoh. Dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang muncul ya? Muncul A nomor prima, yang B bukan nomor prima. Sebelum itu kita cari dulu nomor primanya ya, peluang kejadian muncul yang bernomor prima. Oke, nah di sini tadi bolanya kita kasih nomor 1 sampai dengan 10 ya, berarti NS-nya itu sama dengan 10. Kemudian untuk yang bernomor prima itu ada 2, 3, 5, dan 7. Maka nilai NA-nya sama dengan 4 ya. Untuk NA-nya sama dengan 4, sehingga peluang kejadian muncul bernomor prima itu 4/10, atau bisa kita bentukkan desimal, yaitu sama dengan 0,4. Nah, ini udah kita dapat PA-nya ya. Untuk menjawab di soal B, kita cari dulu A-nya atau PA-nya ya, yaitu tadi PA-nya 0,4. Sehingga kita bisa jawab yang B, berarti B kita dapat yang poin B, kita dapat
peluang komplement ya. Kalau ini masuknya peluang komplement, yaitu P A komplement sama dengan 1 min P A. Ya. Kemudian kita dapat tadi PA-nya 0,4 sehingga sama dengan 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Nah, ini peluang muncul yang bernomor prima itu 0,4 dan yang bukan bernomor prima itu 0,6. Nah, inilah penyelesaian untuk contoh peluang komplement ya. Jadi yang bernomor prima itu 0,6. Nah, oke, di sini udah saya jelaskan untuk tentang definisi peluang dan peluang komplement ya. Nah, di awal tadi kan saya sudah bilang kalau akan ada soal yang harus kalian jawab, nanti bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk soalnya seperti ini. Peluang seorang siswa lulus ujian dengan nilai memuaskan adalah 0,95. Sedangkan peluang seorang siswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus dalam waktu 2 bulan pertama adalah 0,76. Tentukan peluang seorang lulus ujian tetapi tidak dapat pekerjaan dalam waktu 2 bulan setelah lulus. Nah, untuk jawabannya bisa kalian tuliskan nanti di kolom komentar ya. Oke, next saya akan menjelaskan tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan ya, frekuensi harapan sama dengan N dikali dengan peluang kejadian A. Ya, frekuensi harapan N di sini itu banyaknya pelemparan nanti. Untuk PA-nya peluang kejadian A. Untuk contoh pertama, sebuah uang logam dilemparkan 26 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul sisi angka. Nah, di dalam logam itu kan ada 2 sisi, yaitu ada angka, ada gambar ya. Sehingga NS-nya itu sama dengan 2. Kemudian kejadian muncul angka atau NA-nya sama dengan 1. Kan karena di sini hanya 1 uang logam. Kalau muncul sisi angka berarti NA-nya sama dengan 1. Kemudian N-nya berapa kali pelemparan? Di sini N-nya sama dengan 26 kali. Nah, bisa kita hitung frekuensi harapannya, yaitu kita cari dulu peluang kejadiannya, yaitu PA per NS-nya. Ya, PA per NS, PA itu kita dapat setengah ya. Sehingga untuk frekuensi harapannya kita dapat 26 dikali dengan setengah. Sehingga kita dapat 13. Jadi untuk frekuensi harapan muncul sisi angka sebanyak 13. Nah, ini untuk frekuensi harapan. Oke, inilah frekuensi harapan. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal yang harus kalian kerjakan atau kalian jawab nanti di kolom komentar. Peluang tanaman dapat tumbuh dengan ditanam pada lahan gambut adalah sebesar 0,65. Jika suatu lembaga swadaya masyarakat menyediakan sebanyak 500 batang tanaman, banyak tanaman yang diharapkan dapat tumbuh dengan baik adalah titik-titik. Untuk jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang peluang suatu kejadian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.